Hei pejabat, hei aparat, kami para habaib, kami bukan pecundang, kami bukan penakut, kami tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Yang maha besar adalah Allah, yang maha kuasa adalah Allah, yang maha perkasa adalah Allah, yang maha kuat adalah Allah. Begitu ini sudah bersemayam dalam diri kita, sehingga kita takut kepada Allah, kita selalu membesarkan Allah. Maka pada saat itu saudara, Allah akan hilangkan dari hati kita rasa takut kepada musuh-musuh Allah. Sebesar apapun mereka, sekuat apapun mereka, sebanyak apapun mereka, ya nantinya kita takut kepada mereka saudara. Pembela Rasulullah, Takbir, walau harus melangkah dengan mata takkan mundur, walau satu langkah. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Sayyidi Al-Habib Umar Abdul Aziz hafizahullah mata'alallah bituli umrihi. Tuan Guru Zaini, kemudian Sahibul Bait Al-Mukarram Ustadz Solhas Solihin Hasibuan, kemudian Ta'al Takwa dan Ustaz Ali, Masya Allah. Kemudian Ustaz para asatidz masfurah tak dapat saya sebutkan, Al-Habaib Al-Afadil Al-Ulama Al-A'izza, kemudian para syabab. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada beberapa kekeliruan sejarah yang perlu diluruskan, perlu diketahui anak muda. Yang pertama, tentang dibuatlah sejarah oleh Belanda bahwa Islam itu datang ke Indonesia abad ke-7. Abad ke-7 Masehi tambah Nabi Muhammad SAW lahir 671. Jadi 7 abad tambah 7, kalau begitu Islam baru sampai abad ke-14. Mengapa dibuat demikian? Untuk menunjukkan bahwa sebetulnya nenek moyang kita itu tidak beragama. Sehingga kalau tidak beragama bisa dimasuki berbagai macam agama. Itu tujuan Belanda itu. Dan dalam sejarah siapa yang pemenang, dialah yang penulis. Kebetulan mereka menjajah kita, lalu kemudian setelah kita merdeka, penulis-penulis sejarah itu melanjutkan saja apa yang sudah ditulis Belanda itu. Barulah kemudian pada tahun 60-an diadakan seminar di Medan, Sumatera Utara. Buya Hamka mempresentasikan makalah, mengambil kesimpulan bahwa Islam sebetulnya sudah sampai di Barus pada abad kedua Hijrah, yaitu pada zaman Imam Syafi'i. Tapi kemudian beberapa waktu yang lalu saya silaturahim ke Habib Lutfi bin Yahya, kemudian pada waktu itu juga kami mau datang menemui Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair. Karena beliau ada urusan mau ke Jakarta, tidak jadi ketemu di pondok, kami berjumpa di Semarang. Di Semarang Mbah Mun nanya, dari mana? Saya dari Riau, Mbah Mun. Oh, Sumatera katanya. Iya. Kata Mbah Mun, itu kampung kamu, itu Islam sudah sampai ke sana pada zaman Sayyidina Ali, gitu dia. Loh. Jadi kalau kita urut, Belanda mengatakan abad ke-7. Mundur lagi pada seminar di Medan, Buya Hamka, abad kedua. Tapi temuan Mbah Mun
beliau juga salah seorang sejarawan. Kata beliau, beberapa pasukan Sayyidina Ali itu melarikan diri dan sampai ke Pulau Sumatera. Dan pernyataan beliau itu didukung dengan ditemukannya beberapa batu nisan yang menunjukkan memang sahabat-sahabat itu ada sampai, hanya saya tak diketahui, tapi dari batu nisan itu menunjukkan. Ditambah lagi bahwa ada hubungan dagang sebelum Nabi Muhammad SAW lahir antara Arab dengan Pulau Sumatera, yaitu dengan ditemukannya kamper. Kamper itu hanya tumbuh di Pulau Sumatera, yaitu kapur barus. Kapur, bahkan menurut Profesor Dr. Naquib Al-Attas, guru besar filsafat, mendapat gelar doktor dari Cambridge University London, kata beliau, itu kata kafur adalah bukan dari bahasa Arab, tapi dari bahasa kita. Ada bahasa kita yang masuk ke bahasa Arab. Selama ini yang kita ketahui bahasa Arab yang masuk ke bahasa kita. Tapi ada bahasa kita yang masuk ke Arab, yaitu kafur. Barus, nama pantai timur Pulau Sumatera. Artinya, dulu untuk mengawetkan mayat piramid yang ditanam mayat di dalam peti batu di piramid itu, bagaimana supaya tahan itu mayat-mayat itu dengan kapur barus. Kalau kapur barus ada, rayap tidak berani. Contohnya di tempat di kamar kita, bagaimana supaya jangan ada lipas, maka kapur barus. Jadi kapur barus itulah yang dipakai untuk mengawetkan kulit mayat supaya tidak dimakan rayap. Jadi jauh sebelum Nabi Muhammad SAW mereka sudah berlayar kemari. Jadi banyaklah penipuan-penipuan sejarah. Oleh sebab itu maka ini perlu diluruskan. Siapa yang meluruskan ini? Syabab kita, anak-anak muda. Jadi anak-anak muda yang sudah menyibukkan dirinya dengan maulid, menyibukkan diri dengan duduk bersama para habaib, otomatis mereka sudah selamat dari narkoba, selamat dari zina, pergaulan bebas, LGBT. Setelah mereka ini diprotek dengan kuman-kuman ini, tinggal lagi memajukan. Mungkin ada yang condong ke sejarah, maka silakanlah tulis sejarah. Sejarah kita, semua manuskrip tulisan-tulisan tangan kita ini tidak ada lagi. Sudah dibawa semua oleh Belanda ke Leiden. Semuanya. Bendera-bendera kita, manuskrip tulisan Al-Quran, tulisan-tulisan ulama, mereka bawa ke sana semua. Jadi mereka tidak hanya menjajah kita, tapi juga mengambil aset-aset kita. Setelah di sana, kalau kita mau fotokopi, mau melihat, dia minta bayar. Baru dia kasih PDF-nya, baru kita boleh cetak. Paling tidak 3 euro, 5 euro. Oleh sebab itu maka biaya yang tinggi. Tapi kita tidak putus asa. Kenapa? Karena sejarah ini mesti diluruskan untuk anak cucu kita supaya dia faham. Saya baru pulang dari Medan lanjut ke Bukit Tinggi kemari, kemudian kemarin di Medan diberi fotokopi, ditemukannya beberapa duit di dinar. Ada gambar duit dinar emas yang ditemukan di pantai Pulau Sumatera menunjukkan abad ke-1 Hijrah. Tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah oleh sejarawan di Medan. Ini semakin menguatkan kembali bahwa memang Islam sudah sampai ke pulau jazirah kita ini sebelum datangnya, lahirnya Nabi. Sebelum Islam, Arab sudah ada transaksi ekonomi, bisnis, lalu dilanjutkan dan sahabat Nabi sudah sampai ke negeri kita ini. Mudah-mudahan di generasi akan datang akan ada temuan-temuan baru insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian kemarin saya ada dialog dengan sejarawan Indonesia, yaitu yang masih hidup hari ini, orang tua masih peduli kepada Islam, di antara sejarawan Ridwan Saidi, Babe Ridwan Saidi. Beliau menantang, kata beliau begini, ini ucapan beliau bukan ucapan saya, bisa dilihat dialog saya waktu itu melalui internet. Kata beliau begini, tunjukkan sama saya, kata Babe Ridwan Saidi, tunjukkan sama saya satu orang Pulau Sumatera yang asli beragama Buddha. Karena selama ini dikatakan Candi Muara Takus, candi-candi yang ada di Jambi, candi kita tidak ada.
Nah, itu ucapan beliau. Beliau menantang. Berarti fakta sejarah selama ini tak betul. Jadi aslinya bahwa di Pulau Sumatera ini adalah Islam. Begitulah menurut pernyataan beliau, bukan saya. Nah, ini saya ulang beberapa kali, mana tahu ini nanti di-share. Jadi jangan bully saya, bully Babe Ridwan Saidi. Karena orang mau aja membuli saya. Padahal saya mengutip pendapat orang pun. Nah, ini oleh sebab itu ini perlu dibangkitkan semangatnya. Nah, setelah Islam datang ke Pulau Sumatera, lalu kemudian berkembang Islam ini sampailah datang 1297. Itulah raja pertama di Pulau Sumatera bernama Malikul Saleh, yang bernama asli Miraselu. Tidak mungkin, kata orang Jawa, ujuk-ujuk tiba-tiba berdiri kerajaan. Tidak mungkin. Misalnya tiba-tiba di suatu daerah tidak tahu agama, tiba-tiba berdiri kerajaan Islam. Itu tidak mungkin. Pasti sudah ada dulu perniagaan, perdagangan, barulah hati mereka lembut, baru berdiri kerajaan. Miraselu. Saya sampai ke makamnya di Aceh. Batu nisannya ditulis cantik sekali tulisan. 1297. Sedangkan wali-wali Songo di Jawa itu 14 sekian. Jadi 200 tahun sebelum wali Songo. Meninggal Malikul Saleh, digantikan anaknya Malikul Zahir. Al-Malikul Zahir. Malikul Zahir kata mereka. Al-Malikul Saleh, Malikul Saleh. Lalu kemudian pada masa Malikul Zahir inilah datang seorang explorer petualang dari Maroko. Namanya Ibnu Battutah, menulis Rihlah Ibni Battutah, 2 jilid. Dia bercerita bagaimana saya sampai ke sebuah negeri bernama Samudra, maksudnya Sumatera. Di situ aku melihat ulamanya pakai jubah, pakai sorban, dimuliakan oleh sultan, ada kuda, naik gajah. Diceritakannya begitu detail di dalam Rihlah Ibni Battutah. Inti dari ceritanya itu adalah bahwa sudah diterapkan hukum Islam pada 1297. Sebelum itu, karena 1297 itu meninggalnya beliau. Lalu kemudian barulah besar ketika Wali Songo mendakwahkan Islam, puncak kehebatan kekuasaan Islam di Jawa pada masa Sultan Agung. Sultan Agung juga menerapkan syariat Islam. Jadi 12 sekian syariat Islam di Sumatera, 16 sekian Sultan Agung menerapkan syariat Islam di Jawa. Lalu artinya apa? Kita segala aspek hukum dulu memakai hukum Islam. Karena setiap sultan-sultan ini punya mufti. Sultan ini faham bahwa dalam bidang politik mereka hebat. Mereka lah yang mengatur secara tata negara. Tapi dalam masalah agama, mereka paham, mereka tidak mengerti agama. Maka diangkatlah seorang faqih. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Faqih, didalamkan Allah. Falawla nanfara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu. Faqih, didalamkan Allah ilmu agamanya. Diangkatlah faqih, fuqaha ini sebagai mufti untuk mengeluarkan fatwa. Lalu kemudian wali-wali Songo itu adalah salah satu fuqaha mereka yang mengeluarkan fatwa segala aspek kehidupan, dari mulai istilah sekarang ipolexos hankam, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, itu berdasarkan syariat Islam. 16 sekian. Barulah pada tahun 18 sekian Belanda mengeluarkan apa yang disebut dengan KUHP, KUHD. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Islam diminimalis, dilokalisir, diperkecil hanya mengatur masalah keluarga. Nah, jadi tidak lagi mengatur aspek ideologi, politik, sosial, itu sudah pakai hukum Belanda. Lalu kemudian puncaknya 1945 kita merdeka. Lalu kemudian sultan-sultan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dalam proklamasi itu menyerahkan kekuasaan kepada Presiden Soekarno. Maka pada tahun 1946
1945 kita merdeka, 1946 sultan-sultan dari mulai Aceh sampailah Sultan Nuku di Tidore, Sulawesi, Banjar, semuanya menyerahkan kedaulatan, tidak serentak, ada tahun-tahunnya menyerahkan kedaulatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka punya harapan besar bahwa kita menjadi negara yang besar, tapi syariat Islam masih tetap terjaga. Melalui apa? Pancasila, satu, ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu harapan mereka. Jadi bahwa mereka melepaskan, nanti dia sultan, anaknya akan jadi sultan, cucunya akan jadi sultan, ambillah ini tak apa-apa, ambillah. Nah, yang penting nanti syariat Islam tetap bisa terlaksana dengan ketuhanan yang Maha Esa, dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Toh masih bisa terpelihara, terjaga juga. Tapi saudara-saudara kita di timur tak mau. Kalau masih ada kata syariat, tak bisa kata dia. Sementara musuh kita waktu itu 3, Belanda, Jepang, komunis. Belanda mau balik lagi agresi kedua. Jepang juga mau bertahan. Nampaknya mau membela kita melawan sekutu, padahal sebelumnya tidak. Kemudian komunis ini juga luar biasa. Sementara tambah satu lagi. Ini kan pemimpin-pemimpin kita ini dilema. Mau dipertahankan kata syariat, ini ada musuh dari luar. Ini pula di dalam tak mau. Akhirnya mereka berijtihad, mereka berpikir mundurlah kita selangkah demi untuk menjaga keutuhan bangsa. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Toh nanti juga bisa terayomi siapa yang ingin menjalankan ini dengan demokrasi. Karena dalam dunia demokrasi ini kan suara terbanyak pasti akan menang. Simpelnya begitu mereka berpikir. Demi keutuhan bangsa, demi keutuhan umat, demi persatuan negara yang besar ini. Maka nanti kita akan bisa juga menjalankan syariat Islam ini dengan demokrasi. Oleh sebab itu demokrasi ini dia bisa menjadi pisau mata ke bawah tajam untuk memotong sapi, tapi juga dia bisa tajam ke atas memotong leher kita. Oleh sebab itu disitulah peran kita mempengaruhi umat ini. Ada ulama, ada habaib, ada tokoh masyarakat, ada cendekiawan, ada tokoh adat. Kalau dia bertujuan dalam hidupnya itu agama, dia bisa mempengaruhi demokrasi ini. Tapi kalau tidak, maka akan terjadi kekalahan-kekalahan dalam memperjuangkan syariat Islam. Saya mengajak orang, mengajak umat, mengajak jamaah, itu tidak salah. Tapi ketika orang ketakutan, paranoid, nah maka salah satu cara adalah seperti yang dialami Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia mengajak umat itu untuk berpikir. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika aku lihat ini bulan, matahari lebih besar, berarti ini Tuhan. Kalau bulan saja bisa hilang, matahari menghilangkannya, dan matahari ini pun juga bisa hilang saat malam datang. Kalau begitu dia bukan Tuhan. Banyak orang mengatakan Ibrahim mencari Tuhan. Tidak betul, karena Nabi Ibrahim bukan filosof. Yang mencari itu filosof. Kalau Nabi tidak pernah mencari, Nabi itu diberi, dia menerima. Pada sebetulnya saat itu Nabi Ibrahim sedang mengajak kaumnya yang waktu itu pakar-pakar astronomi itu untuk berpikir. Begitu juga ketika dia ditantang oleh penduduk kampung itu. Kata mereka, ini pasti kamu yang melakukan ini wahai Ibrahim. A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Engkau yang menghancurkan ini. Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan ini bukan aku, itu patung yang besar itu. Fas'alu in kanu yantiqun. Sebetulnya Nabi Ibrahim sedang mengajak untuk berargumen. Tapi biasanya orang kalau sudah kalah argumen, kalah otak, dia main otot. Orang-orang begini ini mesti dikasih otak-otak. Karena dia udah kalah otak, dia main otot. Kalah berdebat, apa kata dia? Harriquhu, bakar dia. Karena ini pemikiran-pemikiran ini membahayakan. Harriquhu, bakar dia. Itu terjadi sekarang. Orang kalau sudah kalah berargumen, karena kita sama-sama demokrasi. Ketika dilihat nih ancaman, maka munculkan buzzer. Dibayar buzzer ini, digaji. Ketika tertangkap,
paling murah 3 juta gaji dia. Itu baru kroco-kroconya yang satu orang punya 50 akun. Nah, dari sebab itu maka apa bedanya dengan yang dialami Ibrahim? Harriquhu, bakar dia. Tapi kemudian disitulah akhir-akhir happy endingnya itu datang mukjizat. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Mukjizat memang selalu datang belakangan.